Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam kelima Muharram 1442 Hijriah, 23 Agustus 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-9 kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengaji kembali di malam Senin, malam tanggal 5 Muharram tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa Mas Ari? Agustusnya? Bertepatan di tanggal 23 Agustus tahun 2020. Baik, kita mulai saja pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العالم الفاضل سليم بن سمير الحضرمي. ثم إلى حضرة الشيخ العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نبوي الجاوي. وإلى حضرة كي صالح دارت سمران كي خالد بانكالان كي هاشم أشعري. ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير. وإلى حضرة كي الحاج جنيد أنس. وإلى حضرة الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، أصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
waghfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Pada fasal ini kita akan membahas tentang masalah air, kaitannya dengan media, salah satu media yang digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas maupun untuk menghilangkan najis. Kalau pada malam yang lalu bahasan kita adalah bahasan tentang niat, di mana ada istilah niat, ada istilah azam. Perbedaannya kalau niat antara kerenteknya hati, ya, terbersitnya hati, keinginan hati untuk melakukan sesuatu itu bersamaan dengan melakukannya. Itu dinamakan dengan niat. Jika seseorang rentek hatinya pengen wudu bersamaan dengan wudunya, maka itu yang dinamakan niat. Ketika orang ngomong pengen sholat bersamaan dengan sholatnya, itulah yang dinamakan dengan niat. Beda dengan azam. Kalau azam antara keinginan dengan pelaksanaannya kemudian. Keinginannya sekarang, saya ingin ke Jakarta nanti malam. Ini namanya azam, rencana. Azam itu bisa dikatakan juga rencana. Itu bukan niat. Kadang ada sebagian orang mengistilahkan saja dalam bahasa Indonesia itu niat. Niatnya saya tuh nanti malam mau pergi ke Jakarta. Cara definisi hukum fikih itu bukan niat, itu namanya azam. Baik, lalu pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah air sebagai sarana untuk menghilangkan hadas dan untuk bersuci dari hadas atau bersuci dari najis, mensucikan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana kang setitik wa katsirun lan ana kang akeh. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun iku ana kang setitik sedikit wa katsirun lan banyu kang akeh. Dalam hukum fikih air itu terbagi menjadi dua. Ada air dikatakan air sedikit, dan yang kedua air yang banyak. Istilah sedikit dan istilah banyak dalam hukum fikih ini tentu berbeda dengan ukuran kebiasaan kita. Misal kita minum air 1 gelas itu dikatakan sedikit, mungkin seukuran 1 gelas. Tatkala misalkan minum 1 galon, ya, 1 galon air, maka itu dikatakan banyak airnya. Namun yang jadi patokan ataupun jadi hukum dalam masalah fikih bukan ukuran kebiasaan, tetapi ukuran secara syariat.
dipandang atau dihukumi bahwa air itu dikatakan sedikit dan air itu dikatakan banyak. Karena kaitannya air yang akan digunakan untuk menghilangkan hadas, baik untuk berwudu ataupun untuk mandi besar. Dan kaitannya dengan air sebagai sarana untuk menghilangkan najis, baik najis yang menempel di badan, menempel di pakaian, ataupun najis yang menempel pada tempat yang akan digunakan untuk sholat. Maka terminologi sedikit itu dilanjutkan dalam kitab ini, al-qalilu utawi banyu kang setitik. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku ma banyu. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang saking rongkolah. Dunal kullataini kang kurang saking rongkolah. Air sedikit dikatakan air, dinamakan air sedikit jika air tersebut adalah air yang volumenya kurang dari, volume isinya kurang dari 2 kol. Wal kathiru utawi banyu kang akeh, wal kathiru utawi banyu kang akeh iku kullatani banyu kang rongkolah, iku kullatani banyu kang rongkolah. Fa aktsaro mangka hale luwih akeh. Fa aktsaro mangka hale luwih akeh. Kalau tadi air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah, maka ketika air volumenya mencapai 2 kolam, maka dikatakan air banyak. 2 kolam apalagi lebih. 2 kolam apalagi lebih, itu sudah dikatakan 2 kolam. Masalah kullatani 2 kolam ini memang berbeda pendapat. Dan tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain ini berbeda-beda ukurannya. Ada yang mengatakan bahwa 2 kolam itu kalau diukur zaman dahulu ada namanya ritel. Ritel itu kati. Dikatakan 2 kolam itu 500 kati. 500 kati, kati mana? Kati Baghdad. Hanya masalahnya tentu antara ukuran kati Baghdad dengan kati selain daerah Baghdad, misalkan kati Mesir, menjadi berbeda. Maka kemudian ada apa istilahnya, konversi. Ada konversi volume di zaman sekarang untuk memudahkan apakah air tersebut itu mencapai 2 kolam atau tidak, ketika dikonversikan dalam bentuk liter, ya, maka Dr. Wahab Az-Zuhaili kemudian mengkonversi 2 kolam itu dalam satuan liter.
bahwa air 2 kolam itu ketika sudah mencapai ukuran 270 liter. Jadi ukurannya Syekh Wahbah Zuhaili itu 2 kolam itu ukuran konversi 270 liter air. Jadi ketika ada air ditaruh dimanapun, kalau memang ukurannya itu sekitar 270 liter lebih, maka itu sudah dikatakan 2 kolam. Baik ditaruh dalam bak mandi ataupun ditaruh di tempat apapun, jika memang ukurannya 270 liter, maka sudah mencapai 2 kolam. Ketika kurang dari itu, maka kurang dari 2 kolam. Lalu apa perbedaannya nanti pada masalah hukum air yang 2 kolam dengan air yang kurang dari 2 kolam. Al-qalilu utawi banyu kang setitik. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku yatanajjasu dadi najis opo al-qalil. Al-qalilu utawi banyu kang setitik iku yatanajjasu dadi najis opo al-qalil. Dadi najise biwuqu'in najasati kelawan sebab ketibanan najis, kecemplungan najis, kejatuhan najis. Fihi ing dalem al-qalil. Iku ya tanajjasu dadi najis opo al-qalil biwuqu'in najasati kelawan sebab ketibanan najis. Fihi ing dalem al-qalil. Wa illam yataghayyar lan senajan ora robah opo al-qalil. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah itu berubah dari asalnya. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah opo al-qalil. Kaitannya dengan hukum air sedikit dan air banyak itu adalah manakala air tersebut kejatuhan najis atau terkena atau kejatuhan atau kecipratan atau kecemplungan air bekas bersuci. Itu nanti kaitannya. Nah, kaitannya dengan najis bahwa al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Bahwa air yang sedikit itu otomatis hukumnya menjadi najis. Sekali lagi saya katakan, air sedikit otomatis hukumnya menjadi najis, menjadi mutanajis. Saya istilahkan saja najis. Menjadi najis sebab apa? Sebab kejatuhan najis lain. Ada najis lain nyiprat, mercik, menjatuhin atau kecemplung di air yang sedikit tadi. Wa illam yataghayyar, meskipun air yang setelah kejatuhan najis tersebut sepintas kelihatan tidak berubah dari asalnya. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Contoh misalkan ada air 1 ember, pasti ini ember, 1 ember ya. 1 ember ya, ukuran 1 ember ya segitulah umum ya. Ada air 1 ember. Lalu kita pipis.
kita pipis di kamar mandi, di WC atau toilet, di situ cuman nggak ada bak mandi, adanya air yang diwadahi ember. Air dalam satu ember ini kalau menurut ukuran tadi kan tentu nggak ada. Kalau dihitung nggak ada sampai misalkan 270 liter. Paling pol-polnya itu mungkin 10 liter atau 15 liter. Atau banter-banternya 20 liter satu ember. Berarti kan air satu ember itu air sedikit. Ketika kita pipis, misalkan pipisnya berdiri. Air pipis kita, air seni kita nyiprat, ya, mercik ke air yang dalam satu ember. Ukuran satu ember kena cipratan air pipis, kelihatan detik-detik kelihatan. Itu kan ukuran pandangan mata biasa kita pasti masih kelihatan air bening, masih kelihatan air bersih. Nah, tapi secara hukum bahwa air satu ember tadi karena kecipratan air pipis kita, maka secara hukum fikih air tersebut sudah berubah hukumnya menjadi najis atau mutanajis. Sudah berubah hukumnya menjadi najis. Lo kan nggak kelihatan, masih bening, masih bersih. Kalau dicium juga kayaknya enggak sampai berubah ataupun jadi baunya bau pesing misalkan, tidak. Andaikan dirasa pun juga kayaknya tidak. Ya, wa illam yataghayyar, meskipun air yang terkena najis tadi tidak berubah dari asalnya, baik rasanya, baunya, rupanya, rupa, warna, itu tidak berubah. Meskipun seperti itu, tetap air tadi dihukumi mutanajis atau najis. Artinya apa? Artinya kalau sudah dihukumi najis, jika kita cebok dari air satu ember yang kena cipratan najis tadi, bukannya malah menjadi suci, malah justru satu badan kita akan menjadi najis semua. Itu kaitannya seperti itu, akan menjadi najis semua. Karena tadi dari awalnya sudah salah, sudah keliru bahwa kita pipis sembarangan sehingga air pipis kita mercik nyiprat ke air satu ember yang kemudian merubah hukum fikih, hukum air tadi. Inilah perlunya kita mengaji supaya kita akan lebih hati-hati lagi, manakala misalkan kita berada di ataupun mau buang air kecil, buang air besar di WC-WC umum yang umumnya mungkin di terminal-terminal, di stasiun-stasiun atau tempat-tempat umum yang kadang tidak menyediakan bak mandi, adanya hanya ember kecil. Kehati-hatian kita, kalaupun hal tersebut gak bisa dihindari, ya sudah, kita ya jangan sembrono sembarangan pipisnya. Hati-hati supaya tidak mercik. Jadi sekali lagi, al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Meski tidak berubah dari semula pun, kalau dipandang secara mata biasa, tapi karena kena kejatuhan najis, maka menjadi najis. Ada beberapa perkecualian.
Ada beberapa perkecualian di mana ketika air sedikit tadi terkena benda-benda, kemasukan benda-benda yang akan saya sebutkan nanti sedikit-sedikit, maka tidak menjadi najis. Contohnya, wa kharaja bin najasati al-munajjisah an-najsu al-ma'fu anhu. Dikecualikan dari percikan najis yang membuat najis adalah ada jenis-jenis najis yang dalam istilah fikih dihukumi najisnya najis ma'fu. Kalau dikatakan najis, ya itu najis. Tapi ma'fu itu ditolerir. Ya, jadi ada toleransi dari syariat, ada toleransi dari hukum fikih, di mana najis tersebut tidak membuat benda yang dikenainya itu menjadi najis. Artinya ada toleransi, dimaaf, ditolerir, tidak apa-apa, tidak mengapa. Contohnya apa? Kamaitatin la damalaha sailun. Contohnya kayak bangkai binatang. Binatang ini jenis binatang yang kalau hidup di tubuhnya itu tidak ada darah yang mengalir. Ya, tidak ada darah yang mengalir. Kamaitatin la damalaha sailun. Jadi bangkai hewan yang di tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Contohnya apa? Semut. Ya, mana ada semut misalkan ada darahnya? Ya nggak tahu kalau mungkin dilihat dengan mikroskop, tapi di sini dijelaskan semut itu termasuk al-hayawan ataupun ya al-hayawan allati la damalaha. Hayawan ya minal hayawan, jenis dari dabbah allati la damalaha sailun. Jenis binatang yang tidak ada darah mengalir. Itu semut. Apalagi belalang. Belalang suci ya. Yang saya sampaikan di semut. Apalagi misalkan ya sejenisnya lah, sejenis semut. Jenis semut, kemudian kelangrang, ya, jenis semut, kelangrang, dan yang lain-lain lah. Contohnya semut. Termasuk lalat. Ya lalat juga ya. Lalat la damalaha sailun. Lah. Contoh semut. Air sedikit, misalkan air 1 gelas, ya, air 1 gelas nih segini. Lalu biasa ya, tiba-tiba disemutin, semutnya itu mati di dalam. Semutnya itu mati di dalam. Maka air yang kecemplungan atau kemasukan semut, di mana semut adalah ya, semutnya mati ya. Di mana bangkai semut, dan semut ini termasuk binatang yang tidak ada darah yang mengalir, maka air ini dimaaf, tidak najis. Kalaupun dikatakan najis tapi ditolerir, makfu, tidak apa-apa, boleh langsung diminum tanpa harus kemudian dibuang kembali misalkan. Tanpa harus dibuang airnya. Itu contohnya seperti itu. Jadi ada air sedikit, misalkan 1 gelas,
kemudian disemutin, semutnya pada mati di dalamnya, asal tidak banyak. Itu ma'fu, ma'fu itu ditolerir, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya wa najsin la yudrikuhu tarfun mu'tadilun haitsu lam yahsul bi fi'lihi walau min mughalladhin walau min mughalladhin. Termasuk yang ditolerir adalah najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa, pandangan mata normal. Ukuran pandangan mata normal itu tidak kelihatan najis tersebut. Nah, dengan catatan tidak ada unsur kesengajaan. Ya, tidak ada unsur kesengajaan. Saya contohkan misalnya tadi, kita pipis di toilet umum, di situ ada bak mandi pun biasanya kecil pendek. Lalu kita pipis, biasanya kalau pipis ya rada berdiri, kita berdirinya rada menjauh, tidak ada unsur kesengajaan, rada menjauh. Biasanya yang namanya pipis kalau berdiri itu pasti ada mercik-mercik dikit-dikit. Ya. Mercik dikit-dikit. Kelihatannya kalau ada sinar matahari baru kelihatan. Tapi kalau tidak ada itu, biasanya tidak kelihatan. Nah, percikan-percikan ataupun cipratan-cipratan air pipis kita yang tidak kelihatan. Katakan, percikan-percikan air pipis kita yang tidak kelihatan dan memercik air tadi, mengenai air yang sedikit tadi, maka itu juga termasuk yang ditolerir, tidak apa-apa. Asal kita tidak sengaja, bihaitsu lam yahsul bi fi'lihi, ya sekiranya kita tidak ada unsur kesengajaan, pipisnya di samping bak tadi, pipisnya di samping ember tadi, wah kan apa namanya, kan kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Oh, ya itu berarti ada unsur kesengajaan. Jadi kita tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, Walau min mughalladhin, meskipun misalkan andaikan air pipis dari najis mughalladhah. Jadi ada misalkan, ya na'udzubillah ya, kita punya tetangganya misalkan melihara anjing. Tetangga kita melihara anjing. Lalu di halaman kita lagi madahin air di halaman. Ya, akhirnya lagi mau mungkin buat cuci piring atau apalah ceritanya. Tiba-tiba anjing tetangga kita nyamperin, mungkin pipis, ya nggak jauh, dan ada kemungkinan nyiprat, ada kemungkinan mercik, tapi tidak kelihatan. Lah, meskipun dari najis mughalladhah pun kalau memang tidak kelihatan, maka itu termasuk dima'fu atau ditolerir. Kama idza afad dzubabu ala najsin ratbin thumma waqa'a fi ma'in qalilin aw ma'i'in fa innahu la yunajjisu ma'annahu 'allaqa fi rijlihi, ulika enggak apa-apa, ma'annahu 'allaqa fi rijlihi najasatan la yudrikuha tarf. Termasuk yang dima'fu, yang ditolerir adalah hinggapan lalat
ada lalat, ya namanya lalat kan biasanya hinggap di senengannya itu di tempat-tempat jorok, di tempat-tempat kotor. Lalat hinggap misalkan di tempat najis. Kita nggak tahu lalat pernah hinggap di mana saja. Bisa saja habis hinggap di feses, bisa saja habis hinggap di apa namanya di selokan najis. Habis itu kemudian terbang, lalu hinggap di air minum kita. Ya si lalat itu kemudian hinggap kita lagi buat sayur asem. Udah adem, dihinggapi oleh lalat tadi. Atau hinggap kita lagi buat jelly. Ya lagi buat jelly, dihinggapi lalat tadi yang sebelumnya habis hinggap di tempat najis. Kama idza afadh dzubab wala najsin rabbin, sebagaimana kasus ada seekor lalat dia hinggap di tempat yang najis, kemudian tsumma waqa'a fi ma'in qalilin, lalu dia hinggap di air yang sedikit, au ma'in, atau benda-benda yang cair tadi, lagi buat jelly, lagi buat namanya agar-agar, kemudian lalat plok. Nah, kita bisa jadi ini sih si lalat tadi sebelumnya habis hinggap di feses misalkan. Fa innahu la yunajjisu, maka si lalat yang hinggap, yang sebelumnya habis hinggap di tempat najis tadi, tidak sampai membuat najis air satu gelas tadi, ya, ataupun membuat najis benda-benda cair. Meski ma'annahu allaqa fi rijlihi najasatun, meski dia pasti di kakinya itu ada najis yang dibawa dari tempat najis tadi. Tapi kan najisnya najasatun la yudrikuhat tarf. Najisnya najis yang ya cara ukuran mata biasa tidak bisa melihat, tidak kelihatan. Wa ma'ala man fadhi hayawanin tahirin ghairi adamiyyin. Wa ma'ala man fadhi hayawanin tahirin, termasuk yang ditolerir itu adalah mana ada binatang itu misalkan habis nemblek kalau bahasa Jawanya, ayam misalkan habis ngeluarin kotoran, mana ada cebok, kan nggak ada. Atau belalang atau apapun lah, burung misalkan, habis keluarin kotoran kan nggak mungkin cebok, mana ada. Wa ma'ala man fadhi hayawanin tahirin ghairi adamiyyin, dan yang ada pada tuburnya hewan yang suci tadi. Nah kan si burung, ayam itu kan tidak pernah cebok, bisa jadi di jalan keluar kotorannya itu masih ada najis. Di jalan najis misalkan ada ember, ada air satu ember, lalu tiba-tiba ada burung nyemplung, ya, masuk ke air ember tadi. Ya kan di duburnya si burung tadi bisa jadi ada najis karena dia habis ngeluarin kotoran. Tapi itu termasuk yang ditolerir, tidak apa-apa sampai mengenai air. Warauti samakin lam yughayyirul ma',
Termasuk yang dimakfu ditolerir lagi adalah kotorannya ikan. Warawti samakin lam yughayyiril ma. Kotorannya ikan, kotorannya ikan itu termasuk yang dimakfu kalau misalkan kita nyuci ikan, ini ikannya ditaruh airnya sedikit di ember, kemudian ikannya ditaruh di situ. Nah, ada kotoran-kotoran selama tidak merubah air, tidak apa-apa ditolerir. Lam yughayyiril ma' wa lam yad'hu fihi, dan tidak sengaja naruh kotorannya di air tadi. Selamat. Walam yad'u fi abathan wa ma yumasihul asal minal kuwarati allati tuj'alu min rawthin nahbil baqar wallahu a'lam. Baik Mas Hari, mungkin nanti insyaallah besok kita lanjutkan di penjelasan selanjutnya tentang beberapa najis yang ditolerir. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Enggak, barangkali ada sedikit pertanyaan, mungkin satu saja barangkali Mas Hari. Karena sudah jam 10. Atau bisa nanti mungkin disambung besok lagi, mungkin barangkali ditampung aja dulu untuk besok sekalian, boleh di chat Mas Hari. Ada sih tadi ada. Ya. Gimana? Ada pertanyaan dari itu teman. Jadi yang makna sedikit dan banyak. Kalau misalnya kita wudhu itu ya, wudhu itu kan saat kita mau mengalirkan air ke muka atau mengalirkan air ke siku gitu ya, itu kan kita terkena tangan yang lainnya gitu ya. Itu bukannya menjadi mustakmal gitu ya. Betul. Tapi pada kenyataannya kita kan kalau wudhu gitu kan ya, dengan air yang mengucur atau gimana. Yang jadi pertanyaan sih, apakah itu, ya sebenarnya dia bertanya kembali yang sebenarnya dia udah ngerti kayaknya ya, apakah itu airnya bisa untuk berwudhu, padahal kan sebelum sampai ke bagian anggota wudhu dia terkena anggota yang lainnya gitu loh, atau mustakmal kali ya namanya ya. Iya, baik. Misalkan gimana? Misalkan contoh konkretnya seperti apa juga? Contohnya ya, kita di pacuran atau di kolam kita ambil air kan setangan gitu ya, air setangan diarahkan ke muka. Nah, air yang setangan itu kan sedikit ya. Iya. Itu diarahkan sini kan berarti kan ya sebenarnya sih pertanyaan yang ragu-ragu apa gimana gitu ya, atau dia lupa kali ya intinya ya. Nah itu dia bilang itu kan bukannya air sedikit Mas Ari, berarti kan sudah terkena anggota tangan untuk membasuh bagian wudhu gitu ya. Pun demikian yang siku kan saat menggiring air ke siku kan berarti kan kena ini. Apakah kena air yang ada di yang lain? Itu bagaimana ya? Dia malah jadi bingung gitu, makanya ditanyakan. Oh iya. Iya, tentang pengertian mustakmal itu kan air yang sudah digunakan untuk bersuci ya, air yang digunakan untuk bersuci. Lah kait aja dengan mungkin yang ada di tangan itu bidiyatil ghurf. Jadi dengan niat tangan untuk menjadi sarana cibuk, sarana gayung, maka itu tidak menjadikan mustakmalnya air. Jadi kita ketika mau membasuh muka ataupun tangan itu kan si tangan kita jadikan sebagai gayung, sebagai alat, sebagai sarana untuk nyibuk air. Nah, dengan itu tidak menjadikan mustakmalnya air yang ada pada tangan tadi yang terkena tangan kita yang mungkin di sininya tadinya ada air, itu tidak menjadikan mustakmal. Artinya tidak mengapa Mas Ari seperti itu.
Bahkan ketika misalkan ada airnya 1 ember, tidak diguyurin, asal pada saat kita atau tangan kita itu kita niatin sebagai gayung. Jadi boleh, ada yang membolehkan, jadi ngambil tidak harus dikucurin gitu. Airnya cuma 1 ember ya, otomatis air sedikit. Lalu wudhunya pakai ini pure. Nah, tidak kemudian menjadikan air yang di ember tadi mustakmal gara-gara kena ketempelan air kita, itu tidak. Asal biniyatil ghurfi, dengan niat bahwa si tangan ini dijadikan sebagai gayung, niat untuk ngambil, gitu Mas Ari. Jadi tidak menjadikan mustakmalnya air yang mau digunakan ataupun air yang tadi misalkan di dalam ember tadi. Kira-kira begitu Mas Ari. Ya. Asal diniatin ibuk ya. Ya. Cukup Kira-kira segitu ya. Ya. Baik ya Mas Ari, kita lanjutkan nanti insya Allah besok lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sama-sama sharing, sama-sama saling mengingatkan. Allahumma muwaffiq ila thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.